Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita memulai cerita ini, Mimin mau kasih tahu bahwa cerita ini berdasarkan urban legend di kalangan masyarakat Banyuwangi. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya. Alas Purwo, gerbang menuju kegelapan yang tak terjamah. Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah tempat yang namanya saja sudah cukup untuk membangkitkan ketakutan. Alas Purwo. Bukan sekadar hutan, ini adalah kanvas primordial yang dilukis dengan legenda kuno, bisikan gaib, dan tragedi yang menghantui. Setiap dahan, setiap akar, setiap hembusan angin di sana, seolah menyimpan kisah-kisah kelam yang menunggu untuk diungkap, namun juga siap menelan siapapun yang berani melampaui batas. Portal dimensi lain. Portal. Sejak fajar peradaban, Alas Purwo telah dipercaya sebagai gerbang utama menuju alam lain. Bukan sekadar metafora, tetapi sebuah keyakinan yang mengakar kuat. Di balik rimbunnya dedaunan kuno yang tak pernah tersentuh tangan manusia, konon tersembunyi kerajaan-kerajaan gaib yang megah, dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata dengan kekuatan yang melampaui imajinasi manusia. Mereka adalah penjaga, penghuni, dan terkadang penyesat. Tak terhitung sudah laporan tentang orang hilang tanpa jejak di Alas Purwo. Mereka memasuki hutan ini dengan niat atau sekadar rasa ingin tahu, lalu lenyap di telan kegelapan. Jikapun ditemukan, jasad mereka seringkali dalam kondisi yang tak masuk akal, seolah-olah ditarik paksa dari dimensi kita ke alam yang asing. Mereka bukan sekadar tersesat, mereka dipanggil, diculik, atau terjebak dalam pusaran energi gaib yang membuka celah antara dunia nyata dan dunia arwah. Bisikan yang memanggil nama, bayangan yang melintas di batas pandang, dan sensasi dingin yang merayap di kulit adalah petunjuk awal bahwa Anda telah melangkah terlalu jauh ke dalam wilayah mereka. Pertapaan para pencari kuasa, Alas Purwo bukanlah sekadar hutan belantara, melainkan sebuah sanggar spiritual raksasa yang telah menjadi saksi bisu ambisi dan keputusasaan manusia selama berabad-abad. Dari raja-raja kuno hingga para pencari kesaktian di masa kini, ribuan jiwa telah datang ke sini, berharap menemukan pencerahan, kekayaan instan, atau bahkan kekuatan untuk menguasai dunia. Gua-gua mistis seperti Gua Istana, Gua Mayangkara, dan Gua Padepokan bukan sekadar cekungan batu, melainkan bilik-bilik ritual yang dipenuhi energi kuno. Di sanalah, dalam kegelapan pekat yang hanya ditemani lilin redup, ribuan mantra telah diucapkan, ribuan tumbal telah dipersembahkan, dan ribuan janji telah diikrarkan. Praktik tapa brata yang ekstrem, pesugihan yang mengikat jiwa, hingga ritual ilmu hitam yang menghujat batas-batas moralitas, semuanya pernah dilakukan di sini. Namun di balik janji-janji manis ada harga yang harus dibayar. Banyak yang pulang dengan jiwa yang tak lagi utuh. Pikiran terganggu, tubuh digerogoti penyakit misterius, atau bahkan meninggal dunia secara tiba-tiba dan tak wajar. Konon mereka yang berani bermain-main dengan energi Alas Purwo tanpa bekal yang cukup, akhirnya menjadi budak dari entitas yang mereka panggil, atau jiwa mereka terperangkap selamanya di dalam hutan menjadi penunggu yang tak tenang. Simfoni horor di tengah malam, ketika matahari terbenam dan kegelapan total menyelimuti Alas Purwo, hutan itu seolah-olah terbangun. Penampakan makhluk halus adalah pemandangan yang biasa bagi mereka yang berani bertahan hingga malam. Pocong yang melompat di antara pepohonan, kuntilanak yang melayang dengan rambut panjang terurai dan tawa melengking, genderuwo dengan wujud raksasa berbulu gelap yang mengintai dari balik semak, hingga sosok-sosok misterius yang menyerupai manusia, namun dengan mata kosong dan senyum menyeramkan mereka, semua adalah bagian dari orkestra horor Alas Purwo. Bukan hanya wujud, suara-suara yang menghantui juga menjadi melodi khas malam hari di hutan ini. Tangisan pilu yang seolah berasal dari jiwa-jiwa tersiksa, tawa cekikikan yang tiba-tiba menggetarkan daun, bisikan-bisikan tak jelas yang merangkai nama Anda, atau langkah kaki berat yang mengikuti di belakang Anda tanpa terlihat wujudnya, semua itu adalah salam dari para penunggu. Beberapa pengalaman paling mistis yang sering diceritakan masyarakat. Waktu yang memudar, jam tangan atau ponsel bisa tiba-tiba menunjukkan waktu yang berbeda, seolah-olah waktu itu sendiri terdistorsi di dalam hutan. Perubahan medan yang ilusi, para pendaki sering menceritakan bagaimana jalur yang jelas bisa tiba-tiba menghilang, pohon-pohon berubah posisi, atau mereka merasa berjalan di tempat yang sama selama berjam-jam tanpa kemajuan berarti. Aroma kematian, aroma bunga melati yang menyengat di tengah hutan, bau anyir darah yang tiba-tiba muncul, atau bau tanah basah seperti kuburan. Semua ini adalah pertanda kehadiran yang tak kasat mata. Sentuhan dingin yang mencekam, rasa dingin yang menusuk tulang meskipun cuaca tidak dingin,
Sensasi disentuh atau ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, bahkan rambut yang tiba-tiba berdiri. Kisah para pencari kayu. Seorang warga desa bernama Pak Slamet yang dulu sering mencari kayu bakar di pinggiran Alas Purwo menceritakan pengalamannya yang paling mengerikan. Suatu sore saat ia sedang mengumpulkan ranting, tiba-tiba ia merasa seperti ada yang menarik kakinya dari belakang. Padahal tak ada siapapun di sana. Tarikan itu sangat kuat, menyeretnya perlahan ke dalam hutan yang lebih dalam. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencekram pergelangan kaki saya. Dingin sekali, kenang Pak Slamet dengan nada bergetar. Ia mencoba berteriak dan meronta, namun suaranya seolah tertelan oleh keheningan hutan. Ketika ia memejamkan mata dan berdoa, tarikan itu perlahan mereda. Saat ia membuka mata, ia sudah berada jauh di dalam hutan, di sebuah area yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, dikelilingi pohon-pohon raksasa yang tampak asing dan mencekam. Butuh berjam-jam baginya untuk menemukan jalan kembali ke desa, dan sejak saat itu, ia tak pernah berani lagi masuk terlalu jauh ke dalam Alas Purwo. Pasar gaib di tengah hutan, pengalaman seorang pedagang. Ada cerita lain dari seorang pedagang hasil bumi, Bu Sumi, yang pernah tersesat saat pulang dari pasar desa di malam hari, melalui jalan setapak di dekat Alas Purwo. Tiba-tiba ia melihat keramaian yang tak wajar di tengah hutan. Ada banyak orang yang tampak seperti sedang berdagang, dengan obor-obor yang memancarkan cahaya redup. Ia mengira ada pasar malam dadakan. Saya dengar suara tawa, obrolan, dan bau kemenyan yang kuat sekali, kata Bu Sumi. Karena penasaran dan ingin menanyakan arah, ia mendekat. Namun semakin dekat, keramaian itu semakin aneh. Orang-orangnya berwajah pucat, tatapan mereka kosong, dan barang dagangan mereka terlihat aneh, seperti hasil bumi yang sudah busuk namun tampak baru. Saat ia mencoba berinteraksi, tak ada yang menyahut. Mereka hanya terus beraktivitas dalam diam yang menyeramkan. Rasa takut mulai merayapi Bu Sumi. Ia kemudian teringat pesan ibunya untuk tak pernah mendekati keramaian tak wajar di dekat Alas Purwo di malam hari. Ia memutuskan untuk berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Saat ia menoleh ke belakang, keramaian itu sudah lenyap. Hanya ada kegelapan pekat dan suara binatang malam. Bu Sumi yakin ia baru saja menyaksikan pasar gaib yang dipercaya sebagai tempat bertemunya arwah dan jin. Hilangnya petani dan jejak aneh. Kisah yang paling sering diceritakan dan masih menghantui warga sekitar adalah tentang hilangnya seorang petani bernama Mbah Tarmin. Mbah Tarmin, seorang yang sangat paham seluk-beluk Alas Purwo karena sering mencari rumput, suatu hari pergi ke hutan dan tak pernah kembali. Selama berminggu-minggu, warga desa mencari, bahkan dibantu oleh tim SAR. Mereka menemukan jejak kaki Mbah Tarmin yang mengarah ke dalam hutan, namun jejak itu tiba-tiba berakhir di tengah padang ilalang tanpa ada tanda-tanda Mbah Tarmin melanjutkan perjalanan. Seolah-olah ia tiba-tiba menghilang ke udara. Beberapa hari kemudian, anjing-anjing pelacak mulai menunjukkan perilaku aneh, menyala keras ke arah area tertentu namun menolak masuk, seolah ada energi tak terlihat yang menghalangi mereka. Hingga kini, jasad Mbah Tarmin tak pernah ditemukan. Masyarakat percaya, ia tidak tersesat atau meninggal karena hewan buas, melainkan diambil atau diculik oleh penunggu Alas Purwo karena suatu alasan yang tak diketahui. Kehilangan Mbah Tarmin menjadi pengingat yang mengerikan akan kekuatan tak terlihat yang berkuasa di hutan ini. Kisah-kisah nyata ini hanyalah segelintir dari ribuan cerita yang beredar di masyarakat sekitar Alas Purwo. Mereka adalah bukti hidup bahwa di balik keindahan alamnya, Alas Purwo menyimpan misteri yang tak dapat dijelaskan akal sehat, dan menjadi saksi bisu akan pertemuan manusia dengan dimensi lain yang tak terduga. Mengakhiri petualangan, hormatilah alam dan penghuninya. Alas Purwo adalah alam yang agung sekaligus mengerikan. Keindahannya memikat namun misterinya menakutkan. Bagi mereka yang berani menjelajahinya, patuhilah larangan dan pantangan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap perbuatan, setiap kata, setiap niat buruk bisa memancing kemarahan entitas yang tak terlihat. Jangan pernah meremehkan kekuatan spiritual hutan ini. Jangan mengambil apapun, jangan berkata kotor, jangan sombong, dan selalu ucapkan permisi sebelum melangkah lebih jauh. Karena di Alas Purwo, Anda bukan sekadar pengunjung, melainkan tamu di rumah para penunggu, dan satu langkah salah bisa mengubah petualangan Anda menjadi kisah horor yang tak pernah berakhir. Apakah Anda masih berani menjejakkan kaki di Alas Purwo, ataukah kengerian ini telah cukup untuk membuat bulu kuduk Anda merinding? Like video jika kalian pernah ke Alas Purwo, komen jika kalian punya pengalaman seram di Alas Purwo.